Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan Mas Yayan. Ini bagus ya. Jadi tanpa ada janjian kita bisa berkumpul seperti yang di sana. Iya, siap. Jadi begini. Perkenalkan ini Bapak Ketua LSM Libat ya. Iya. Yang ada di Kabupaten Sampang. Coba perkenalkan dulu. Libat. Cukup Libat aja. Libat ya. DPC Libat gitu ya. Singkatan dari Libat itu Lembaga Independen Universitas Islam. ini sama-sama independen. Sama-sama independen. Sama-sama ini BIN, ini Libat. Tanpa intervensi ataupun investasi pihak lain. Begitu ya, maksud Michael. Ya, bisa. Gini Pak Yayan. Jadi saya dengan Bang Aceng ini sengaja datang ke sekretariatnya LSM BIN ini. Kita pengen diskusi masalah programnya Bapak Bupati Sampang. Yang menurut kami ini cukup luar biasa, Bang. Iya. Cukup bagus sekali ya kan. Tahu kan program apa? Iya, tentang kesehatan gratis. Kesehatan gratis. Saya mengapresiasi itu. Hah? Mengapresiasi. Libat mengapresiasi. Libat memberi apresiasi. Namun di samping itu ada pertanyaan-pertanyaan kecil dari Bang Arif ini, dari Bapak Ketua LSM BIN, yang dia nelpon saya. Gitu loh. Ini maksudnya gimana, Kang? Kok orang hanya modal EKTP bisa berobat gratis? Ini maksudnya gimana? Wah, saya juga nggak tahu gitu loh. Makanya Boleh merokok ya? oh boleh, Karena boleh. kalau sakit bisa dibuktikan gratis apa tidak. Oh begitu ya, masuk. Oh, masuk. Masuk. Jadi kita Bisa, rokok bisa. ya, jangan sampai paru-paru kita nganggur gitu ya. Masuk. Oke. Nyantai. Bang, kita lanjut dari siapa dulu? Dari Siap. Bang Aceng dulu ya. Siap, Bang Aceng. Dari Bang Aceng. Bang, saya mau nanya. Programnya Bapak Bupati sekarang ini, UHC itu tolong dijelaskan. Ini program apa? Terus apa namanya? Syaratnya apa? Tolong dijelaskan, Bang. Ya, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya sangat mengapresiasi dengan terobosan baru Bapak Bupati Sampang guna meringankan bebannya terutama bagi orang yang tidak mampu untuk bisa berobat dengan secara gratis. Mungkin saya rasa program UHC ini aturannya tidak berbeda dengan BPJS. Nggak ada bedanya dengan BPJS. Yang dimaksud dalam keadaan mendesak itu bisa pakai EKTP. Dalam artian di situ bisa masuk di seluruh rumah sakit yang ada di wilayah seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan BPJS. Yang mempunyai EKTP yang beralamatkan Sampang, yang berupdate, yang sudah update. Itu apabila emergensi bisa masuk dengan secara darurat. Siap. Jangan dilanjut dulu. Ya. Ini asik gini, Bang. Ya. Asik. Sesuai dengan pertanyaan sampean tadi. Iya. Jadi UHC ini apakah hanya bisa dipergunakan oleh masyarakat ketika mendesak saja? Mendesak. Ini ada aturannya. Oh, juga ada aturan mainnya juga. Apabila aturan itu sama dengan BPJS, kalau hanya ingin menuju ke poli, periksa saja. Karena EKTP itu mempunyai wilayah desa dan juga kecamatan. Per kecamatan itu ada puskesmas. Begitu, mungkin membutuhkan rujukan. Kalau ada di luar wilayah, saya rasa sulit lah. Kalau mau minta rujukan kecuali dalam keadaan emergensi. Iya. Karena sifatnya itu tidak beda jauh, mungkin sama aturannya dengan BPJS itu. Karena sepengetahuan saya, kalau saya ngawal itu pakai program UHC tersebut, dari pihak rumah sakit itu masih koordinasi
ke puskesmas setempat. Misal satu contoh ya, pasien itu dari Pekalongan, karena emergensi masuk ke UGD rumah sakit Mamat Sen Sampang. Iya. Oleh karena itu, dari petugas rumah sakit itu koordinasi ke puskesmas Kemuning, karena wilayahnya. Saya minta rujukan atau pengantar itu. Tidak, karena mungkin apa ya, melakukan administrasi atau pemberitahuan untuk koordinasi ke dinas itu mungkin pengajuan kan seperti itu. Jadi intinya UHC ini sama persis syarat dan aturannya dengan BPJS. Ya. Oke, siap. Sekarang kita lanjut ke Pak Ketua BIN. Siap. Ini Pak Ketua BIN. Jadi menurut keterangan Bang Aceng barusan penjelasan Bang, cuman kita sama-sama belum tahu kan gitu Bang. Belum. Karena ini masih belum dijelaskan secara detail gitu loh Bang. Kita hanya agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang kurang mereka pahami gitu loh Bang. Jadi kita luruskan di sini. Bukan hanya modal KTP dia bisa berobat, karena ini bahaya juga Bang kalau masyarakat nggak tahu kan gitu Pak Ketua. Ini katanya Bang Aceng sama halnya dengan BPJS Pak Ketua. Mungkin ada yang mau ditanyakan di video ini, bukan ke Bang Aceng aja, mungkin lewat video ini. Kalau menurut saya memang apresiasi juga. Dari Memberikan apresiasi ya. ya. Programnya Bapak Bupati Sampang ini memberikan program pengobatan gratis dan segala macam, cuman bermodalkan EKTP, itu sangat bagus sekali. Maksud inovasi ini. Iya, inovasi. Cuman di sini memang benar katanya Bang Aceng itu punya aturan-aturan tersendiri. Berarti sama halnya dengan BPJS kan seperti itu. Tapi sepengetahuan saya kalau UHC ini ya itu di kota-kota besar kayaknya sudah ada memang. Seperti satu contoh di Semarang itu juga sudah diberlakukan UHC itu. Tapi di situ syaratnya itu harus yang pemberi pekerjaan, pemberi kerja. Maksudnya pemberi kerja yang bekerja gitu. Pemberi kerja dan juga yang bekerja yang sudah pensiun, PHK. Oh, semacam jam suspek gitu. Karena itu jaminan sosial UHC itu. Ya ada juga yang punyanya dinas ketenagakerjaan dan juga punyanya dinas kesehatan. Ada dua memang. Gitu loh, UHC itu yang diprogramkan oleh pemerintah memang seperti itu. Oke, siap. Pak Ketua Libas. Barusan katanya Pak Ketua BIN, setahu dia ini bukan kita bukan benar. Cuman setahu saya toh gitu loh UHC itu. UHC ini programnya orang yang memberi pekerjaan dan dia bekerja. Dan dia bekerja. Anggap di sini kita ambil perusahaan gitu ya. Macam perusahaan. Nah, kalau di Kabupaten Sampang ini, kalau kita merujuk ke komentarnya Bang Arif, ini gimana Bang kalau menurut sampean? Sedangkan di sini kan rata-rata mayoritas petani. Nah, kan gini, sebentar dulu ya, tak tambahin sebentar. Karena ini terkait dengan segi anggaran juga Bang, seperti itu. Karena apa? Saya bilang segi anggaran. Di Sampang oke lah, berapa penduduk yang ada di kabupaten? Lebih 1 juta. Lebih 1 juta yang ada di Kabupaten Sampang. Sedangkan Jamkesda aja kan sudah tidak ada karena kekurangan dana kan seperti itu. Sekarang sudah dirujuk diganti UHC. Masuk ini Kan seperti itu. Ini masuk ini. Sedangkan UHC itu adalah punyanya perusahaan yang bisa membayar ke BPJS. Kalau disamakan dengan katanya Bang Aceng tadi, sama halnya dengan BPJS kan gitu. Sama dengan BPJS, jadi lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi. Gimana ini persoalannya Bang? Setahu saya juga, mohon maaf ini setahu saya, ini kan sumber anggarannya kan dari APBD. APBD. Iya. Sedangkan Jamkesda aja kemarin katanya nggak ada anggaran. Tidak ada anggaran. Nah, dengan adanya program ini nanti gimana ya? Sedangkan masyarakat, taruhlah jangan kita bicara se-Indonesia. Nggak usah. Jangan bicara se-Jawa Timur. Kita khusus bicara wilayah Sampang, kabupaten. Berapa ratus orang sekarang yang ada di rumah sakit atau PKM yang ber-KTP Sampang? Kalau digratiskan Bang, ayo gimana? Gimana itu? Saya pernah beberapa hari yang lalu
merapat ke Sampang 1. Siap. Kebetulan di situ Sampang 1 berkenan untuk membicarakan hal tersebut. Dan nanti dulu, ini pernah merapat ke Sampang 1. Ini ada apa itu? Ada apa? Coba kasih tahu ini agendanya apa? Agendanya. Itu kita menyampaikan tentang misi kemanusiaan. Ada 2 warga di kelurahan Polakan yang kebakar itu. Oh, bukan bukan kesehatan berarti ya, bukan kesehatan, bukan. Bukan kesehatan, yang kedua bukan nyari kesehatan gitu ya. Bukan. Intinya di situ sampean ketemu sama Itu berarti masuk ke kategori sosial. Oke. Masuk kategori sosial itu. Takut aja gitu. Karena dia anggota saya gitu. Oh, iya benar. Takut nyari kesehatan di sana gitu. Kebetulan Dr. Najib selaku Kepala Dinas Kesehatan Sampang. Ya. Karena mungkin Ibu Dr. Najib itu sudah paham saya sering membantu masyarakat termasuk tenaga kesehatan untuk mengajukan dan kerja di Satgas Kerja kerja. Nah, oleh karena itu Bapak Bupati menyampaikan karena APBD ini tidak mencukupi kalau Jankesda itu diteruskan sehingga pada tahun ini ditutup pada bulan 5, tanggal 5 bulan 5 kalau nggak salah ya. Jankesda yang di Jankesda. Maka Bapak Bupati ini berencana dan juga melaksanakan diberlakukan pada 1 Agustus. Dibayar dengan secara limit. Menurut Bapak Bupati. Dibayar secara limit maksudnya tetap dibayar tapi masyarakat juga nanti yang disuruh bayar. Enggak juga. Langsung daerah yang menanggung hal tersebut. Tapi itu masuk di kategori APBD Bang Ajeng ya. APBD. Saya tetap penasaran ke ini, Pak Ketua. Ini kan limitnya yang dibayar iya. itu, limitnya atau sisanya itu dibayar gitu. Oke. Saya tetap penasaran, UHC ini hampir sama dengan BPJS. Sedangkan di BPJS itu kita kalau berobat itu ada selain ada aturan-aturan tertentu ada batas limit juga. Limit juga di sana kan Bang. Pembayaran limit. Nah, kalau orang Sampang yang berKTP Sampang sakit dan dia harus operasi itu gimana itu Bang? Itu ditanggung semua. Sampai Di UHC ini? Iya, sampai ke penyakit apa yang berkronis. Semua. Ini beneran. Tempat saya nanya kebetulan. Bentar Bang Ajeng, ada pertanyaan sedikit. Itu anggaran dari BPJS sendiri, UHC sendiri, itu sampai berapa kisaran paling tertinggi? Maksudnya? Tertinggi umpamanya Batasnya lah, batas pembayaran di UHC itu. Jadi tidak terbatas gitu. Tidak terbatas. Bagi pasien maksudnya. Bagi pasien. Meskipun operasi tidak terbatas. Wow, bagus sekali. Ini loh beneran. UHC itu adalah pelayanan program dari BPJS. Di situ memang sebagai bentuk semacam bonus lah dari BPJS karena Kabupaten Sampang itu sudah meraih tunggakan yang sangat bebas dari tunggakan dari BPJS tertinggi. Jadi baik. Gitu. Kategori baik. Sehingga dari BPJS itu memberikan semacam bonus berupa reward gitu ya terhadap daerah berupa program UHC itu menggratiskan pelayanan kesehatan. Di Madura satu-satu ini cuma di Sampang ya? Sampang. Dan yang saya tahu juga dalam pelayanan kesehatan melalui program UHC ini itu kategorinya kelas 3. Pelayanannya kelas 3. Memang benar limitnya itu tidak terbatas, tapi pelayanan tetap di kelas 3. Jadi kita juga selaku masyarakat juga memberikan masukan dan saran kepada pemerintah kalau umpamanya nanti dari masyarakat khususnya ya masyarakat kategori sangat miskin dan miskin itu paling tidak yang kelas 3 ini bisa disubsidi silang oleh anggaran APBD untuk menjadi kelas 2 atau kelas 1. Emang bedanya apa sih pelayanan kelas 1, 2, 3 ini Bang Aceh? Coba saya pengen nanya. Saya bener-bener buta saya kalau dunia medis ini. Ya,
menurut saya perbedaannya hanya kamar. Kalau pelayanan sama aja. Kalau cuma kamar Bang Yayan, masa harus kelas hotel semua yang nggak Kalau mungkin. pelayanan medis tetap sesuai dengan diagnosa medis kan tetap dilakukan semuanya sama. Tapi kan pelayan-pelayan yang lain dalam hal kesehatan itu kan juga pendukungnya. Itu ada kelas 3, kelas 2 dan kelas 1. Oke. Tapi menarik ini. Yang menariknya tadi itu anggaran tidak terbatas itu saya menarik sekali. Iya benar. Ya berarti gini, bukan cuma dari APBD berarti ya. Jadi ada bantuan dari BPJS, ya kan ya? Iya betul, kerjasama. Bentuknya kerjasama. Kalau dibutuhkan, katanya Pak Bupati itu, bila mendesak, mungkin disitulah pemerintah hadir untuk membantu. Dana silangnya katanya Bang Yayan, subsidi silangnya gitu. Di mana diprioritaskan untuk warga sangat miskin dan miskin. Jadi UHC itu kan pelayanan kelas 3. Ya. Jadi bagaimana pemerintah juga hadir di situ bagi warga sangat miskin dan miskin itu bagaimana disubsidi silang lah dari APBD untuk menjadi kelas 2. Tidak hanya kelas 3. Gitu. Sekali lah warga sangat miskin dan miskin ini dimanja gitu. Dimanja gitu. Kapan lagi untuk menjadi kelas 2 atau kelas 1 Itu yang miskin dari segi bidang apanya, Kang? Loh, kalau umpamanya kategori sangat miskin dan miskin anggaplah ada penyakit ini. Kopinya dulu sebelum itu biar gak tegang, kopinya dulu Ada ya. gini. Ada satu contoh. Ada memang orang itu memang sangat miskin dan miskin. Udah sangat miskin dan miskin lagi. Apa dimiskinkan? Nah, apa dimiskinkan sih? Abang merasa miskin. Perlu diklarifikasi dulu ya bahwa kategori masyarakat itu ada masyarakat golongan kaya, golongan menengah, golongan hampir miskin, golongan miskin, dan golongan mana yang dimiskinkan? Kalau saya golongan pemuda. Pemuda. Saya itu golongan apa nggak paham saya ini. Pemuda. Yang selama ini tidak jelas apa yang diberikan pemuda ini. Ya. Kalau Kontribusinya masyarakat nggak ada. kaya itu sudah jelas, fasilitas dari negara sudah ada jelas. Entah itu perbankannya, pinjaman, kalau orang kaya. Jelas. Menengah bukan, terbawah bukan berarti. Orang miskin jelas, bantuan-bantuan sosial jelas. Nah, kelas menengah ini loh, apa yang perlu bisa. Mantap. Oke, saya intinya tetap penasaran ke program UAC ini. Ya, enggak, ini loh, yang saya ada di unek-unek saya ini gini. Ada warga memang sangat miskin, ya kan? Dan miskin pula kena penyakit yang memang kategori penyakit berat. Mahal gitu. Mahal. Apakah UHC itu bisa menanggung untuk segala pengobatannya kalau umpamanya rumah sakit Dr. Muhammad Sen nggak sanggup harus dirujuk ke Surabaya atau ke rumah sakit swasta di Surabaya umpamanya? Apakah UHC ini sanggup untuk membiayai seperti itu? Tercover semua itu. Sanggup. Intinya sanggup. Alhamdulillah. Cuma syaratnya itu katanya Bang Aceh tadi. Masuknya ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Iya, jelas. Ya. Kalau yang kata sampean rumah sakit swasta, kalau dia tidak bekerja sama dengan BPJS, berarti Tapi gini Bang, setahu saya rumah sakit itu semua yang ada di Surabaya itu sudah bekerja sama dengan BPJS. Ya bagus lah. Jadi mana aja kan warga Satu contoh, rumah sakit yang paling elit, yang sebelahnya Dr. Sutomo, ya kan? Pusada. Bukan, rumah sakit Pusada Utama. bukan. Enggak. Sebelahnya Dr. Sutomo loh, terang menjangan, sebelahnya persis. Dulu Apa? Emang ada? Ya. Ada. Setahu saya Bang Aceh spesialis. tahu di sana. Itu spesialis itu, memang khusus spesialis bedah. Di sana, ya kan? Itu sudah dikategorikan umpamanya BPJS kan. Soalnya BPJS itu ada batas limit pembayarannya. Seperti itu. Kalau ini enggak loh. Nah. UAC ini enggak loh ya. Dan alhamdulillah kalau seperti ini. Yang namanya gratis. Ini positif ya informasinya ini. Informasi positif ya. Loh, kata-kata gratis Iya. dalam pelayanan kesehatan. Kalau dia memerlukan pelayanan kesehatan masyarakat, dia jelas gratis, nggak perlu membayar. Kalau Gitu membayar berarti bukan gratis lagi. Bersyarat berarti. Bersyarat. Nah, berarti gratis yang bersyarat. Ini kan cuma gratis, nggak bersyarat.
Cuma coba baca yang itu. Coba baca ini.